terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami kembali beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa fokus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik bagi berdiri, semangat puji nama Tuhannya ya. Oke. Semuanya kita gerakan kakak ya. Hatiku bernyanyi
berjumpa kembali dengan Brother John di sini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pengampunan. Oke adik-adik? Baik. Buka Alkitab kalian, kita akan baca firman Tuhannya di Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Saya akan bacakan beberapa bagian firman Tuhan dan adik-adik di rumah dimanapun kalian berada mendengarkannya dengan baik. Amin. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita saksikan yang berikut ini." Ya Tuanku, hamba datang menghadap. Ya. Di sini kamu tercatat, kamu mempunyai hutang sama saya sebanyak 10.000 talenta. Dan hal ini juga saya perintahkan kamu untuk melunasinya. Iya benar Tuanku, hamba mempunyai hutang 10.000. Tapi hamba tidak bisa membayar sebanyak itu Tuanku. Tidak bisa, harus hari ini dilunasi. Dengan apa Tuanku? Maaf Tuanku, saya tidak mampu membayarnya. Beri saya waktu untuk saya membayar. Saya akan usahakan Tuanku. Baiklah, karena kamu tidak bisa membayar hari ini, maka semua milik kamu, bahkan anak kamu, istri kamu, saya suruh dijual untuk melunasi hutang kamu. Jangan Tuanku, saya mohon kasih saya waktu. Tidak bisa, harus hari ini. Saya tidak punya apa-apa selain mereka Tuanku, saya mohon. Baiklah, karena kamu memohon belas kasihan kepada saya, maka hari ini juga semua utang-utang kamu saya hapuskan dan lunas semuanya. Benar Tuanku. Benar, berdirilah. Makasih Tuanku, makasih. Ya, udah berdiri, pergilah. Temui keluarga kamu. Makasih Tuanku, makasih. Hei, kamu nyawa utang kepada saya. Iya Pak. Tahu nggak sebanyak berapa? 3.460 dinar. Bayar utangmu. Maaf Pak, saya masih belum bisa membayar utang Bapak. Saya akan membayarnya. Berikan saya kesempatan Pak untuk membayar. Nggak ada. Bayar, saya mau bayar, kamu bayar sekarang juga. Maaf Pak, saya nggak bisa membayar hari ini. Saya mau Berikan bayar saya semuanya. waktu. Maaf Pak. Nggak ada deh. Please jangan masuk Saya mau kamu penjara. punya anak, enggak? Maaf Pak, saya beri. Enggak, ikut saya. Ikut, pokoknya. Ih, jahat banget ya orang itu. Kok dia bisa-bisanya sih gak ngampunin temennya yang minjem uang? Padahal dia udah diampunin sama raja loh. Kalau gitu kita laporin raja aja. Boleh tuh, kita lapor aja nih, ada videonya, yuk. Misi Tuan Raja. Dengan apa keperluan kalian menghadap raja? Nah, jadi begini Raja, kami kesini untuk melaporkan bahwa hamba yang baru kau ampuni tadi atas hutang-hutangnya, dia menagih hutang kepada temannya dan mau menjebloskan temannya itu ke penjara karena temannya itu tidak bisa bayar Tuan Raja. Ini kami ada videonya. Hah? Hamba yang jahat, di mana hati nuraninya?
utangnya sebesar 10.000 talenta telah saya hapuskan. Masa hutang temannya yang segitu tidak bisa menghapuskan? Baiklah, suruhlah kemari hamba itu untuk menghadap raja. Silakan pergi. Baik, Raja. Hei, apa ini? Ini Tuan Raja. Mau tuanku raja hamba datang menghadap. Hai hamba yang jahat, di mana hati nurani kamu? Utang kamu yang 10.000 talenta saja saya bisa hapuskan. Masa kamu tidak bisa menghapuskan utang teman kamu yang segitu? Di manalah hati nurani kamu? Karena begitu, hari ini juga saya masukin kamu ke penjara. Dan biarlah semua utang kamu bayar sampai lunas. Jangan tuanku. Tidak bisa. Jangan tuanku. Prajurit, Siap. masukin ke dalam penjara. Baik tuanku raja. Jangan. Demikianlah anak-anakku di rumah, adik-adik semua. Orang yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, Tuhan pun tidak dapat mengampuni kesalahannya. Karena firman Tuhan katakan, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Demikianlah nasib hamba yang telah dihapuskan hutangnya yang begitu banyaknya. Karena dia tidak bisa menghapuskan hutang temannya yang hanya beberapa saja. Akhirnya Tuan Raja menjebloskan hamba itu ke dalam penjara dan harus membayar hutang-hutangnya sampai lunas. Bagaimana bisa membayarnya sementara dia sudah di penjara? Demikianlah anak-anakku, kita harus bisa mengampuni kesalahan orang lain seperti Bapa di surga bisa mengampuni dosa-dosa kita. Anak-anak mau mengampuni kesalahan orang lain? Apakah itu teman, bahkan keluarga, kakak, adik di rumah yang mempunyai kesalahan kepada kita? Kita harus bisa mengampuninya. Ayo, siapa yang mau mengampuni angkat tangannya. Kita mau berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk dapat mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, supaya kita pun diampuni oleh Bapa kita yang di surga. Mau adik-adik semua, anak-anakku semua? Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau mau mengampuni dosa kami yang begitu banyaknya. Dengan jalan Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal, sehingga ia mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami manusia. Dan kami, umat yang ditebus ini ya Tuhan, kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kami pun diampuni oleh Bapa di surga. Tuhan, saat ini juga kami lepaskan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti hati kami. Apakah itu keluarga kami, kakak atau adik kami, teman-teman kami yang di sekolah maupun teman-teman kami yang di rumah. Siapapun juga orang yang menyakiti hati kami, saat ini kami mau lepaskan pengampunan. Anak-anak, adik-adik di rumah, sebutkan nama-nama orang yang Engkau mau ampuni, supaya Tuhan mendengarkannya dan mengampuni kesalahan orang itu dan kesalahan kita. Terima kasih. Dengar Bapa di surga setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kemampuan kepada anak-anak, kepada kami semua untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kami pun mengalami pengampunan
dari Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami bersuka cita siang hari ini karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Segala puji, hormat, syukur bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Salam. Eyo Petra Kids, sekarang kita bakalan kreativitas nih. Nah, kreativitas kali ini kita bakalan menggambar. Kakak bakalan ajarin adik-adik cara menggambar orang dengan mudah ya adik-adik. Ikutin terus ya. Alat dan bahan yang harus adik-adik siapkan ada selembar kertas HVS, pensil, penghapus, dan pensil warna. Hari ini kakak bakalan bikin 2 orang anak, perempuan dan laki-laki adik-adik. Nah, caranya adik-adik bikin 2 buah lingkaran. Jika tidak bisa, adik-adik bisa menggunakan alat bantu ya, seperti koin atau yang lain. Kemudian adik-adik bikin garis melengkung, 2 garis melengkung di kedua sisinya seperti ini. Yang satu lagi juga ya. Nah, kemudian adik-adik bikin garis miring kecil di tengahnya untuk hidungnya. Adik-adik bikin bola matanya. Seperti ini. Kemudian adik-adik bentuk garis dan lengkungan jadi mirip huruf D ya adik-adik. Nah, untuk yang laki-laki, adik-adik bisa bikin rambutnya hanya dengan 2 garis lengkung seperti ini. Yang perempuan, adik-adik bikin seperti itu juga. Tapi kali ini adik-adik bikin kunciran ya, biar kelihatan kayak anak perempuan. Kemudian adik-adik beri telinga. Untuk badannya adik-adik bisa bentuk 2 garis seperti ini, lalu adik-adik tarik garis menyatu seperti ini. Lalu adik-adik beri kaki. Nah, untuk tangannya adik-adik tarik garis ke tengah seperti ini. Lalu adik-adik bisa beri love di tengah-tengahnya nih adik-adik. Untuk tangan satunya bisa memberi lambaian. Lalu adik-adik bisa warnai sekreatif adik-adik. Nah, setelah adik-adik warnai seperti ini, adik-adik bisa beri tulisan I love you Jesus di bawahnya. Tara, udah jadi nih adik-adik, gambarnya lucu banget kan? Ada tulisan I love you Jesus-nya lagi. Nah, adik-adik buat ya di rumah, nanti
kirim fotonya ke kakak-kakaknya. Selamat hari Minggu